Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina, dan hanya kepadanya lah kita berlindung dari segala keburukan diri kita dan dari segala maksiat yang telah kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dia tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selamanya. Hadirin tua-tua malebiku, nih seru-seru malebiku, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala sebab dalam bukti berbagai macam nikmat, kesehatan, kekuatan hidup, bahkan tak kalah penting iman Islam yang masih melekat disimpan di dalam dada-dada kita, sehingga kita lah orang-orang pilihan yang mampu mengisi rumah-rumah Allah di tengah berbagai macam ujian. Di antara beberapa banyak saudara-saudara kita di luar sana, Pak, sehat, kuat, mudah maluluh, tapi tidak ada nikmat iman di dalam dadanya, berat matana ajena lo masih bahkan dia lebih memilih tidurnya daripada mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman malebiku naya suruh-suruh malebiku jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengingat saya mau maaf walau jadi waktu tak, kebetulan ini hari Ahad, hari libur bertepatan dengan piketku. Saya mau coba angkat sebuah ceramah, kebetulan ini ceramahku yang saya angkat nanti di khutbah Idul Adha di Tanah Teriaja. 2 bulan mau masuk bulan Ramadan, 1 minggu setelah Idul Fitri kita telepon supaya mengisi khutbah Idul Adha di Sikapa kalau tidak salah, di Pedang aja maka tidak ada ke kampung aja. Dampaknya karena sebab pengalaman, karena biasanya 1 bulan mau masuk itu Idul Adha itu susah dicari katanya, awatan di samping kata baik. Alhamdulillah engkau masih niro nak telepon termasuk masjidnya adalah Bata minta untuk khatib. Jadi kalian kalau dampak kak engkau nak kasih, jadi betul-betul mawatan di sapa ko ni 1 bulan mau puasa Idul Adha. Apa maku ke mega di masigi Pak, megala dan di masigi. Nah isukna Allah Akbar, banyak orang berlomba-lomba membangun masjid. Sekarang namanya memang panitia pembangunan masjid, bukan panitia pembangunan akhlak, pembangunan akidah. Jadi berlomba-lomba orang sekarang kasih mewah masjidnya, tapi untuk membangun akhlaknya, membangun tauhidnya itu tidak ada. Jadi mega masih bahkan rata-rata saya masih boleh pang langsung pada Pak. Ya tahu na imam, ya tahu na bang, ya tahu na makmum. Allahu Akbar. Jadi hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak naik tetap tidak lama lagi kita akan memasuki 10 Zulhijjah. Sekarang kita di bulan Zulqa'dah, jadi tidak lama lagi. Dan apa sedih ini barusan perasaan kemarin kita berada di Idul Fitri. Dan tidak lama lagi dia sedih Pak ya. Hari berganti terus. Ayyam ma'dudah. Jadi hari yang sangat singkat. Enggak dirasa Pak, enggak dirasa. Dan ini hakikatnya, bahkan hakikatnya kita ini semakin hari
pelajaran juga buat kita bahwa semakin hari semakin ini kita mendekati yang namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Itu kematian yang selalu kita lari darinya pasti akan mendatangi kita. Ini itu pasti akan terjadi. Diri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari di sholat Idul Adha nanti Pak, kata itu ibadah, ada 3 ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama itu yang mulai sekarang ibadah haji. Kemudian nanti di 10 Zulhijjah kita melaksanakan sholat Id, perintah mana itu sholat Id. Kemudian yang ketiga berkurban, maka robaki sebagai sunnah muakkadah. Itu sunnah muakkadah Pak, cek di pina lupe manta diwajib. Sedikit lagi lumpanya manta diwajib. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka dirikanlah salat dan berkurban. Jadi ketika kita berbicara masalah Idul Adha, tentu itu nama bela mesti selalu kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, siapa yang Nabi Ibrahim? Nah, jadi Nabi Ibrahim ini neneknya, bapaknya para nabi. Jadi banyak nabi-nabi yang lahir dari beliau, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Pak terkenal orangnya kaya. Ini kata Nabi kaya Pak, termasuk beliau. Nabi Sulaiman termasuk Nabi Ibrahim. Bahkan terkenal dermawan. Bahkan sering pernah dia bersedekah 300 unta dan 1000 domba, 1000 kambing. Orang takjub Pak. Kira-kira engkau mungkin ada bisa berkurban seperti ini, bersedekah seperti ini. Mulai di sapi itu pun 7 orang mulai ke bembe atau nama kojo. Nabi Ibrahim tidak 300 unta dan 1000 kambing. Muncul ujub Pak. Dipuji sama orang, hebat Nabi Ibrahim. Agak nasihat Nabi Ibrahim, jangankan unta 300, jangankan kambing 1000. Anak saja, kalau saya dikasih anak, kalau saya diperintahkan sembeli, maka saya akan sembeli. Saking hebatnya ini tauhidnya, dikenal ini rajanya tauhid Nabi Ibrahim. Karena itu hari belum ada anaknya. Pada ini saya mau menyumbang kumia adikku. Tapi begitu banyak uangnya, masih Tapi Nabi Ibrahim tidak. Ketika dia dari istri pertamanya itu Siti Sarah, belum dikasih anak Pak. Hampir umurnya kurang lebih 100 tahun, beliau belum dikasih anak. Pada anaknya. Tapi karena kesabarannya, terus dia berdoa. Agar doa apa? Rabbi habli minas solih. Berdoa dia agar diberikan anak soleh. Dan alhamdulillah setelah dia menikah dengan istri keduanya, pembantunya Siti Hajar Rasulullah, barulah dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Basyirhum bi ghulamin halim. Jadi berikan kabar gembira dengan diberikannya anak yang soleh, yang taat, yang tauhidnya hanya kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Lahirlah Ismail kecil dan merenung gembira. Bukan main ini Nabi Ibrahim. Tanah pengkanakna. Begitu dia tidak mengharap lagi, tiba-tiba kanak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betulnya Nabi Ismail mulai beranjak dewasa. Walaupun dia remaja, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diuji lagi ketauhidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gere anak-anak. Allah. Coba bayangkan bagaimana coba kita ini. Tanah pangkanata disuruh digere anak-anak lagi.
Kita mulai laki-laki mana katanya tomato suruh gerek. Tomato lo ni mate, kena darah masalah dipotong. Ini anak-anak lucu-lucunya disuruh dipotong dan diberikan dan diperintahkan di dalam mimpinya. Nah itu mimpinya Nabi Pak, wahyu. Jadi perintah namanya. Agak nasr. Nah pedangi anaknya. Apakah Nabi Ibrahim itu hari menolak? Tidak menolak dia. Dia nak memberontak. Langsung dia laksanakan. Nah pada pedangi anak-anak. Ya bunayya, inni arafil manam. Wahai anakku, sesungguhnya witaku tu dalam mimpiku. Anni asbahuka logereko. Witaku logere nak. Fandur mada tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Karena seorang bapak yang bijak Pak. Dia langsung dia lo gere tidak. Dia tetap berdiskusi sama anaknya. Apa dangi witaku gere nak. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Elok kau ga? Dia kami elok gere. Allah. Bagaimana bijaknya seorang bapak. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Apakah Ismail menolak, memberontak? Tidak juga. Karena bapaknya sudah dasarnya tauhid, anaknya juga, masya Allah, tauhidnya juga mantap. Agak nasi nana, ya abatif al ma tu'maru. Wahai bapakku, abi laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Terlibat menangis Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nakat dengan anaknya. Anak berang anak. Nikmal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah nikmat, engkaulah pemberian dari Allah wahai anakku untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sungguh percakapan yang sangat luar biasa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an antara bapak dan anaknya. Dan alhamdulillah karena kesabarannya, karena ketauhidannya, ayah dan bapak ini wattunna ila igere Nabi Ismail itu bapak Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Allah perintahkan Jibril menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bisibhin azim. Kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang besar karena ketakwaannya, karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kalau kita yakin kepada Allah, ketika kita banyak masalah, kita serahkan sama Allah, maka yakin masalah kita pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan solusi dari masalahnya. Masya Allah. Cuma kita yang tidak percaya sama Allah, selalu ragu dengan keputusan Allah, selalu ragu dengan janji Allah, selalu stres kita karena tidak yakin dengan Allah. Selalu bilang bagaimana minanti anak, bagaimana minanti begini. Sekarang ya sekarang, kita jalani sekarang. Nanti ya urusannya Allah, tidak usah kita urusi. Rezeki itu dua nih Pak. Kalau kita mau enak hidup di dunia, itu dua. Yang pertama kita harus yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, sudah ditakar. Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak lain, semua binatang melata di dunia ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus yakin
bahwa segala musibah yang menimpa kita itu pasti kita mampu. La nukallifullaha illa wus'aha. Nanti adalah setiap ujian itu pasti diberikan karena kita mampu. Jadi tidak ada orang diberikan ujian kalau dia tidak mampu. Kalau kita yakin dengan dua ini, maka insya Allah kita akan menjalani kehidupan yang santai, yang bahagia dan tenang dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi berkurban itu perlu Pak, perlu sekali. Perlulah ada Pak, pun kadoi ta akarobaki berkurban Pak. Karena nanti itu Nabi tak. Nabi paling tidak senang orang ketika dia mampu kemudian dia tidak berkurban. Man kana lahu sa'atan, barang siapa yang diberikan kemudahan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yada, kemudian dia tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, maka jangan kalian mendekati tempat salatku, kata Rasulullah. Artinya apa? Kung kadoita nadeta karoba, maka perlu dipertanyakan keislaman kita. Jadi kurban di sini bukan masalah kemampuan, bukan masalah kemampuan Pak, tapi masalah kemauan. Elok tiga. Apa engkau nih video kita Pak? Senga mbak ahol luka senang mbak nih. Ini orangnya sudah tua, rumahnya gubuk. Dek kata Elena tanah nih, dek kata lebih Cina, apalagi Motorona. Tapi kemauannya berkurban, Allahu Akbar. Maka robai Pak, coba alasan apa coba? Kan alasan ada nak karoba. Dek kata lebih Cina, dek gagajina. Dek kata Helena Maulana, rumahnya gubuk berdindingkan bambu erawal sebuah toni. Tapi kemauannya Allahu Akbar. Nah story doi na Pak. Nalangi panitia kurban 2 juta. Dek na minta seminggu. Kemudian kan lesu dalam natangkai doi na. Alaka dia mau cemuk-cemuk. Allah. Dan alhamdulillah sejak saat itu dia tahu-tahu makaroba Pak. Setiap tahun dia beli kambing, anak-anak naparakai 1 tahun kemudian napanakarobang. Karena kemauannya ada. Nah ini bolata matele, engka asena, engka motorota, engka otota. Begitu disuruh berkurban, Allahu Akbar. Migala ada sana. Selalu belum genap, belum genap. Kapan genapnya? Kita tunggu kematian. Kita dengan leta mati. Napa ki masuk sekali? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaka wa akum minas shalihin. Keluarkan hartamu. As-sidqi akarawaki sebelum kematian itu datang menjemputmu. Sebab ketika kematian datang, maka kalian akan minta dikembalikan ke dunia. Tania untuk masuk saja Pak. Tania untuk masuk mengaji bukan. Kita minta kembali di dunia untuk bersedekah. Termasuk ini berkurban. Kalau di Idul Fitri Pak, sedekah kita itu zakat. Ya. Kalau di Idul Adha, sedekah kita itu berkurban. Akaroba kita. Ini masalah keyakinan Pak, masalah kemauan, bukan masalah kemampuan semata. Dan yang sampai itu bukan darahnya, bukan dagingnya. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, dan ini darahnya. Tapi yang sampai itu ketakwaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bekal itu Pak takwa, bukan darahnya yang nama Allah, bukan dagingnya. Tapi bagaimana kita mau berkurban? Tidak ada banding, tidak ada bandingannya itu Pak. Hartata, kurbanta, hewanta,
dibanding ketika anak tadi disuruh dikurban. Coba, mana coba anak tadi suruh gere? Ini kita susah kita. Apa yang membuat susah kita berkurban, Pak? Kenapa kita susah berkurban? Karena kita ini terlalu merasa memiliki, selalu merasa memiliki. Apa hikmahnya itu berkurban, Pak? Apa hikmahnya Nabi Ibrahim diperintahkan gere sembeli anak-anak? Bukan magere dalam hakikatnya gere lono, bukan. Tapi Allah perintahkan Ibrahim sembeli atas kepemilikan atas Ismail. Kita ini semua adalah Ibrahim. Ibrahim mana gitu, Pak? Dan kita semua engkau mana Ismail ta? Ismail ta itu hartata, anata, beneta, jabatanta. Jangan terlalu merasa memiliki. Kalau kita tidak mau merasa kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki apa yang kita punya di dunia ini. Istri tak bukan kita yang punya, anak tak bukan kita yang punya, harta tak bukan kita yang punya. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Bahkan nyawa tak tahu, dunia ini yang punya. Ketika Allah ingin mengambilnya, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu apa yang kita punya ini berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita berat untuk berkorban. Allahu akbar. Walillahil hamd. Pada saat itu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pesan, apa intisari, apa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Bahwasanya yang pertama, kesabarannya. Sabar itu. Asta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Begitu ada masalah kita, silakan salat dan sabarmu. Biarkan salat dan sabar, kerjakan salat dan sabarmu. Giliran engkau masalah, biarkan Allah yang selesaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarkan Allah yang selesaikan. Jadi sabar itu ada 3, Pak. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala taatillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini salat subuh. Kalau dia tersabar, mustahil. Mustahil. Sabar kita dalam ketaatan, bangun salat tahajud, kerjakan salat 5 waktu, itu sabar. Kalau tidak ada sabarnya mustahil, Pak. Mustahil. Salat tanpa sabar mustahil. Jadi sabar juga tanpa salat mustahil juga. Jadi ini satu paket. Makanya ada pernah buku saya baca, Pak. Buku masalah sabar dan penulisnya itu orang Nasrani. Sabar, Masya Allah, bahasa sabarnya luar biasa tingkatannya. Tapi ujung-ujungnya yang menulis ini buku bunuh diri. Allah, karena tidak salat. Bagus percakapan, bagus tulisannya masalah sabar. Bahkan sebagian ulama mengambil itu bukunya sebagai pelajaran juga. Tapi ujungnya ini yang menulis ini bunuh diri karena tidak ada salatnya. Jadi sabar salat itu harus satu paket. Kemudian yang kedua, as-sabru ala maharimi. Jadi sabar dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak bermaksiat. Sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan pandangan. Kalau bukan sabar, Pak, mustahil, apalagi sekarang godaannya. Allahu akbar. Uffatil jannatu bil maqari wa uffatin naru bisyawati. Jadi sekarang susah, Pak. Memang jalan ke surga itu susah karena sesuatu yang melawan hawa nafsu. Sedangkan jalan ke neraka gampang. Menuruti hawa nafsu gampang sekali kita mau masuk neraka. Gampang sekali, Pak. Jadi sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala musibah. Sabar ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa bencana.
Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Ketika kita ditimpa rasa takut, kekurangan harta, kelaparan, bahkan kematian, maka hendaknya kita selalu bersabar. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Masya Allah, 25 menit. Itu saja. Enggak apa-apa Pak ya. Yuk, Tommy libur nih. Yang kedua, masalah keikhlasan. Ikhlas, silahkan yang ada keperluan. Masalah keikhlasan. Ikhlas, yakhlusu, bening, bersih. Artinya kalau kita ikhlas, semua jadi mudah Pak. Mudah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini seperti makanan. Inna mat'ama bani Adam ju'ila masalul di dunia. Itu makanan diumpamakan sebagai dunia. Wa in kazzahu wa wallahu. Kita sudah beri bumbu, sudah kasih garam. Fanzuru ila ma yasir, maka akan menjadi kotoran. Begitu dengan kehidupan kita. Awalnya kita cantik, gagah, kaya. Begitu kita mati akan jadi bangkai. Begitulah. Keikhlasan itu seperti itu, akan kotoran. Contoh keikhlasan itu ketika kita buang kotoran, ikhlas, tidak mau lagi menyebut-nyebutnya. Kemudian yang keempat bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur ki. Jadi kaya itu perasaan Pak, miskin juga perasaan. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan di harta? Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan di pangkat? Karena semua orang tidak bisa memiliki harta yang banyak. Tidak semua orang memiliki pangkat. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di kalbu, di hati. Kenapa? Karena Allah yakin. Karena Allah di sini melihatkan betapa adilnya Dia, bahwa setiap orang itu punya hati dan setiap orang berhak untuk bahagia dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Yarda bima qasamahullah laka takun adnin nas. Banyak-banyak kita ridho, bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, maka bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang kaya. Allahu Akbar. Walillahillah. Kemudian yang terakhir yang mampu kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, wabil walidayya ihsan, yaitu anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihat Pak, orang tua Masya Allah. Jangan gara-gara dosa dengan orang tua kita tidak mampu mendapatkan keberkahannya Idul Adha Pak. Jangan. Lihat orang tua kita saat ini Pak. Lihat ngerang dosa-dosa. Betapa sakitnya, betapa kecewanya jika seorang anak tidak mampu meneteskan air mata walau hanya setetes, mengingat dosa-dosanya kepada kedua orang tua kita. Jangan Pak, kasihan orang tua tak. Ada orang tua tak datangi dia, doakan dia. Lihat Pak, lihat sekarang banyak orang yang baru ingat orang tuanya ketika Idul Fitri, Idul Adha. Dia menangerang itu matuana ketika dia mendengarkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak, 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, masih ada bapak, masih ada mama salat dengan kita. Tapi hari ini betapa banyak anak yang masih ingin melihat mamanya hidup, tapi tidak diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak yang masih ingin melihat bapaknya hidup, suaminya hidup, istrinya hidup, tapi sudah tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lainnya itu Pak, masih ada bapak ta, masih ada mama ta. Datangi ki. Cium ki kakinya. Rasakan bau badannya. Karena bisa jadi tahun depan mulai dia itu gagah Pak.
wa ghayatu was-sawalu fa imma an tasula anha wa imma an tasula anka. Bisa jadi kita yang meninggalkannya dan bisa jadi dia meninggalkan kita. Aku ni kau Pak. Kalau dampak Kak, sekali-kali saya minta maaf. Wala lewat tuta dan mudah-mudahan tidak bosan Ki. Insyaallah tidak bosan Ki. Dan inilah amal jariah buat saya Pak. Sedikit saya tahu, saya sampaikan alhamdulillah, syukur Kak. Daripada saya pendam itu jadi penyakit dan bahkan akan menjadi beban dan akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.